presentasikan sambel. Sambel ya, oh gitu. Halo pemirsa Geopost TV, senang sekali saya Malaka Mila hadir menemani Anda semua. Kali ini saya sedang berada di Kabupaten Jepara dan akan mengunjungi salah satu desa yang terkenal sebagai sentra tenun yang namanya Tenun Troso. Ya, tepat sekali saya akan mengunjungi desa Troso yang ada di Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Nah, seperti apa sejarahnya dan bagaimana proses pembuatan tenun troso? Mari ikuti perjalanan saya. Halo pemirsa Geopost TV, saat ini saya sedang berada di salah satu showroom yang ada di desa Troso bernama Mitra Warna, dan saya sudah bersama Pak Irbab sebagai CEO dari Tenun Mitra Warna. Tenun Mitra Warna, dan sekaligus apa Pak? Sebagai apa? Sebagai pengelola kelompok sadar wisata di desa Troso di Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Nah, ini salah satu motif Troso ya Pak ya, termasuk ini juga ya Pak. Nah, sebelum kita masuk ke motif-motif, mungkin bisa diceritakan sejarah dari tenun Troso itu sendiri. Baik, terima kasih Mbak. Kami ingin menyampaikan bahwa salah satu produk unggulan Kabupaten Jepara adalah tenun. Dan tenun ini lokasinya berada di Desa Troso, karena Desa Troso ini terkenal dengan sentra tenunnya. Di Desa Troso mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 22.000 dengan jumlah UMKM kurang lebih 6.000 UMKM atau pelaku usaha, dan dari situ tentu potensi sumber daya manusianya cukup bisa memenuhi terhadap kebutuhan-kebutuhan, khususnya ya kebutuhan konsumtif terhadap tenun. Dan sejarah tenun ini memang tidak terlepas dari nenek moyang kita sebut namanya adalah Mbah Senu. Mbah Senu ini memang salah satu yang kita yakini beliaulah yang membawa tenun ke Jepara ini pertama kali. Nah, ini juga tidak terlepas dari Mbah Senu itu seorang pendatang yang selain mengajarkan, menyebarkan agama Islam, juga menyebarkan terhadap tenun yang ada di Jepara ini, khususnya di Desa Troso. Ini memang tenun dulu itu banyak variasinya, dan sekarang ini banyak motif dan juga jenis tenun yang diproduksi di Desa Troso sampai sekarang. Ada yang namanya tenun blanket. Ini namanya tenun blanket. Kenapa dinamakan tenun blanket? Blanket itu berasal dari bahasa Inggris, artinya selimut. Ya, dulu memang fungsi blanket ini adalah digunakan untuk selimut karena ukurannya yang besar ya. Sehingga dulu itu dijadikan ketika musim dingin itu dijadikan sebagai selimut. Ini juga Pak berarti? Ya, sama ya? Namun seiring dengan perkembangan sekarang karena kita tidak mungkin terlepas dari perkembangan teknologi, perkembangan fashion, perkembangan yang ada, ini memungkinkan kita untuk mengadopsi terhadap perkembangan-perkembangan itu, sehingga blanket sekarang lebih diminati untuk kebutuhan fashion. Bisa digunakan untuk kemeja ataupun untuk dress, untuk baju, gitu outer dan seterusnya. Karena dari ukurannya yang besar, kemudian dari berbagai varian motif yang ada,
dan juga warna yang warna-warni sehingga membuat daya tarik tersendiri dari pelanggannya. Oke, kalau boleh tahu Pak, ini motifnya apa Pak? Kalau ini namanya motif rerumputan. Rerumputan. Nah, kenapa kita sebut rerumputan? Karena ini sebenarnya kami menciptakan karena kita ini melihat rumput ini kurangnya air, begitu, sehingga tidak atau jarang terkena hujan, sehingga ini kan kasihan. Nah, ini sehingga rasa kasihan itu menjadi empati saya untuk menciptakan motif rerumputan ini. Nah, ini rerumputan ini harapan kami bisa menjadikan sebagai salah satu motif yang mungkin bisa diminati oleh pangsa pasar ataupun khalayak luas. Nah, ini kalau yang saya pakai ini motif apa ini? Kalau ini kombinasi ya, kombinasi. Ini kombinasi dengan motif luar. Memang di Trosok itu terkenal dengan supplier untuk motif seluruh Nusantara, sehingga motif-motif ini memang apakah dari Bali, apakah dari Lombok, apakah dari Sulawesi, Toraja dan yang lainnya, ini memang kita produksinya di sini. Karena apa? Melihat tadi kapasitas produksi yang mungkin kita bisa dijadikan sebagai salah satu jaminan bisa memproduksi dalam jumlah besar, begitu, karena melihat jumlah penduduk dan juga jumlah pelaku UMKM yang ada di Desa Trosok ini cukup bisa dijadikan andalan untuk dalam porsi kapasitas produksi yang besar. Oke. Nah, kalau saya pernah baca-baca itu motif awalnya itu ada motif cemara sama daun talas. Nah, itu bisa diceritakan itu bener apa enggak? Ya, kami ceritakan memang dulu itu kan arah ke Desa Trosok itu kan berada di Cemoro Kembar. Nah, Cemoro Kembar itu daun cemara yang berdampingan. Nah, sehingga dulu motifnya yang diambil adalah dari Cemoro itu cemara, tadi. Ya. Makanya dulu itu motifnya adalah yang dapat dibikin atau yang diciptakan itu adalah dari motif cemara itu. Kemudian daun talas, karena kita ini kan di perdesaan, sehingga talas ini kan banyak di kebun-kebun, sehingga ini menginspirasi kenapa tidak menciptakan motif talas itu. Jadi memang benar itu. Jadi benar ya. Itu istilahnya original. Yang pertama kali motifnya itu dibikin, betul. Itu. Nah, kalau sekarang gimana Pak? Ada motif apa saja bisa dijelaskan? Tentu kita di Desa Trosok itu sudah banyak motif yang diciptakan dan sudah dihakikan. Namun seiring dengan perkembangan tentu motif itu kan harus disesuaikan dengan pasar. Karena saat ini mungkin motif-motif yang kita bikin saat ini tidak banyak diminati oleh pasar, sehingga kami memproduksi, membuat motif-motif yang memang bukan khas kami, karena kami menganggap khas daerah lain itu lebih menjanjikan dari sisi pemasarannya. Sehingga banyak yang menjadikan mitra kepada Desa Trosok itu untuk membuat motif-motif khas daerah satu dengan daerah yang lain yang ada di Nusantara. Termasuk seperti ini. Termasuk seperti ini. Tapi sebetulnya apa Pak motif asli dari Desa Trosok sendiri loh? Trosok asli Jepara itu apa? Sebenarnya yang menjadikan khas
tenun troso ini sebenarnya adalah satu alat yang dipakai. Alat yang dipakai namanya ATBM, alat tenun bukan mesin, menggunakan pancal, ATBM pancal. Ini yang membedakan antara tenun troso dengan tenun-tenun yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah karena motif khas troso ini kan memang saat ini belum diciptakan kembali yang sekiranya bisa sesuai dengan pangsa pasar karena kita banyak menampung pemesanan dari daerah luar itu, sehingga kami fokusnya bagaimana menyelesaikan order-order yang dari situ. Nah, karena itu rutin dan jumlah pasarnya, jumlah pesanannya juga banyak. Nah, tadi kan motif cemara dan talas, apakah itu juga istilahnya itu kan otentiknya itu, apakah sekarang juga masih ada peminatnya atau justru ya udah nggak ada sama sekali gitu, artinya ya nggak jadi khas juga gitu? Karena seiring dengan perkembangan teknologi ini juga banyak ide-ide dan juga tampilan-tampilan yang disuguhkan di media-media sosial ataupun yang lain itu, sehingga perkembangan motif sekarang kan harus menyesuaikan dengan sekarang ini, yang terkini, yang terbaru, yang diminati yang seperti apa. Menyesuaikan tentu, ini ya menyesuaikan. Yang jelas tenun troso ini kan yang menjadi kelebihannya kan dari sisi varian motif dan varian warna. Kenapa kok banyak warna? Karena kita modelnya ikat. Kenapa dinamakan tenun ikat? Karena ikat itu digunakan sebagai pemisah antara ketika nanti kita memerlukan warna satu dengan warna yang lain. Sehingga nanti perlu cara yang bisa dijadikan sebagai standarisasi untuk membedakan warna satu dengan warna yang lain. Karena mohon maaf Mbak, ini tentunya kan kalau kita ini tidak ikat begitu, nanti kan pasti akan merah kena semua kan begitu. Jadi berarti yang ini yang berarti yang ini diikat, terus ini nanti caranya kalau warna lain berarti nanti ikatannya kan itu ada yang sesuai dengan warna yang diinginkan, ya kan? Nanti pakainya ini kalau kepengen merah berarti kan nanti ada ikatan, terus namanya teknik badil. Badil itu membuang ikatan rafia untuk nanti mendapatkan hasil warna ini putihnya, terus nanti di warna sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ketika semakin banyak warna, maka semakin banyak ikatan yang ada di dalamnya. Makin lama juga? Iya, makin lama. Nah, pemirsa, ternyata selain menjadi kain, ini Pak Irbak punya berbagai pakaian, terus juga aksesoris itu yang dibikin dari tenun troso ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak, ada apa saja Pak? Ya, terima kasih. Kami selain melayani pembuatan kain, kain itu bisa dijadikan sebagai yang pertama fashion. Fashion itu ini bisa kita buat ini gamis ya. Ini bisa buat gamis. Ini ada yang dijadikan sebagai tunik kayak ini. Ini juga tunik. Ya. Kemudian dari pembuatan baju ini kan pasti ada perca. Perca itu saya maksimalkan untuk membuat
aksesoris yang ada. Itu ya Pak ya. Ada topi Ada kayak topi. gini, kemudian ini ada dompet, kemudian ini tempat tisu, kemudian ada belangkon juga, ini ada peci, Ada peci. artinya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Oke. Karena apa? Saya memanfaatkan perca ini supaya bernilai jual juga. Nah, jadi nggak kebuang ya Pak ya? Jangan buang begitu. Ini memang ya mungkin yang membedakan ya dengan yang lainnya, karena mindsetnya itu kan ya udah produksi kain itu saja, itu sudah dijadikan selesai. Tapi kalau saya ini berusaha memaksimalkan apa yang bisa kami lakukan dari perca itu, sehingga kami kemarin itu ibaratnya membeli beberapa perca-perca dari pengrajin-pengrajin yang lain saya supaya untuk bikin aksesoris ini. Dan alhamdulillah kayaknya ada. Ya, ini banyak sekali. Ini ada sepatu juga ya Pak? Ada sepatu, ada jaket juga. Ini juga bisa digunakan untuk jaket. Pemirsa, ini juga bisa dijadikan sepatu dari tenun troso. Ini juga ada jaket. Ya, dari tenun. Jadi artinya dari kain itu kan bisa digunakan untuk berbagai produk aksesoris ya. Oh ya, sesuai dengan permintaan lah. Pokoknya kepengen apa bisa dibuat dari bahan tenun begitu. Setelah ditali, ini namanya proses tali, Mbak. Ini proses tali. Ikat, namanya ikat. Ya? Namanya tenun ikat. Kenapa? Karena untuk nanti memisahkan warna satu dengan yang lain nanti pakai ikat. Nah, ini pakai tali rafia. Nanti setelah itu ini di warna dasar. Setelah di warna dasar dibatil. Batil itu membuang tali rafia supaya nanti ada kelihatan putihnya. Untuk kita warna lagi. Ya, ini kan berarti tidak merasuk. Tidak merasuk ya. Betul, tidak merasuk di yang sesuai dengan warna yang kita inginkan. Lah ini namanya satu pelanggan ini. Kalau ini akhirnya nanti akan seperti ini. Jadi pakannya. Ini nanti satu pelanggan ini bisa untuk 10 potong kain. Jadi 10 ini 10 potong kain. Oke, berarti ini setelah modelnya seperti ini ya Pak ya. Ini kan warnanya apa Pak ini? Ini warnanya ungu ya. Nah, setelah ini mau diwarna apa ini? Ceritanya. Ini nanti setelah warna ini akan ini kan dibatil. Setelah dibatil diwarnai lagi. Diwarna sesuai dengan keinginan kita. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Nah, tekniknya ini bisa pakai, kalau misalnya pengen satu warna ya tinggal ini dibatil semua, terus dicelup satu kali warna itu mungkin bisa. Tapi kalau warna-warni itu harus menyesuaikan dengan warna yang ada. Oke. Nah, ini bisa diceritakan Pak, ini prosesnya proses apa? Nah, baik Mbak, ini tadi kalau sudah dilakukan pemintalan benang, proses keteng, kemudian proses gambar dan proses pewarnaan, terus untuk membuat pakan, maka ini namanya proses bongkar. Proses bongkar ini untuk membongkar benang-benang yang tadi 120 tadi, ini dibongkar jadi satu-satu, sehingga nanti bisa menjadi gambar yang sesuai dengan keinginan. Ini gimana Pak? Nah, ini caranya tinggal gimana? Nah, ini tinggal diputar aja. Tapi kan hati-hati kalau putus. Hati-hati lihat kalau putus harus disambung. Bisa langsung. Karena apa? Karena nanti kalau tidak putus, tidak ada, nanti gambarnya akan berbeda. Ini tadi jadi 10 ini tadi? Ya. Kalau di proses tenun gitu. Setelah ini dipakan proses tenun itu. Nah. Ini butuh berapa lama Pak ini? Satu pelanggan itu kurang lebih 20 menit ya Pak?
kisaran Satu jaman. Oh, 1 jam malah. Tinggal kadang kan ada yang sulit. tinggal tergantung ini ya tergantung berarti. itunya. Ini alatnya bikin sendiri ya? Ya, ini alatnya bikin sendiri. Tadi loh Mbak saya sampaikan Iya. memang karena jenis tenun itu menentukan dan menyesuaikan dengan alat, yang digunakan dipakai. ya. Nah, ini Mbak setelah Ya. dipalet, Ya. ini paletan tadi dimasukkan alat namanya sekoci. Sekoci. Ini namanya ATBM. Ini ATBM. Alat tenun bukan mesin. Tekniknya pancal. Tekniknya Iya, pancal. Namanya ATBM pancal. Karena yang membedakan dengan daerah-daerah lain ini adalah ATBM-nya ini. Nah, ini namanya proses penenun. Penenun. Jadi nanti menyesuaikan dengan gambar. Ini nanti yang butuh waktu sampai ini berapa kalau proses? Kalau ini tenunnya? sehari 1 potong. Dari 1 potong. Sehari 1 potong. Ah, lumayan ya. Tadi mulai jam berapa, Pak? Nenunnya mulai jam berapa? Mulai jam 7. Jam 7 pagi. Jam 8. Oh. Sudah berapa lama nenun? Ya sudah lama. Ya, berapa lama? Ya kurang lebih Puluhan tahun. 5 tahun lah. 5 tahun. Nah, Ikat. langsung Habis itu? gini. Ha-ha. Terus ditata. Ya ditata. Disesuai. Tata sana, Tata dipegang sini. ujungnya. Nah, disesuaikan. Terus diinjak yang kiri. Injak kiri. Yang kiri dah. Dah. Kaki kiri. Ini? Terus lagi. Awas. Satu. Ha-ha. Ah, biar keinjak terus. Oh, diinjak terus. Ini. Oke, skocinya di sana ya. Berarti saya terus pakai kanan. Nah, Ya Harus ditata. Allah. ditata. Ini kanan. Ini ya, Pak ya. Ada ini deh. Terus begini, nah kalau dia masuk kan Oh, dia balik lagi. ya kurang gini. Kurang banter. Harus pakai tenaga, Mbak. Dengan ritme dan perasaan kok. Ini harus masuk ke tiga-tiganya. Kiri ke kiri, kiri, kiri. Ini langsung kiri ya? Iya, kiri. Ya. Berarti yang kanan langsung Diangkat. diangkat. Nah, Jedet. Jedet langsung kalau dia nyampe sini. tapi agak banter supaya nyaman. Oh, gitu. Nah, Pemirsa, setelah tadi saya mencoba menenun ya, ternyata itu enggak segampang itu. Jadi ternyata prosesnya itu lama. Jadi tadi yang sekoci ya Pak ya, Iya. sekoci itu harus pindah dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nah itu harus menyesuaikan dengan injakan injakannya. kaki dan pergerakan tangan. Nah itu juga yang menentukan nanti benangnya itu tertata dengan Ya. rapi. Nah jadi itu nggak Otak kanan segampang dan otak itu kiri memang. harus- Nah itu harus konsentrasi. Dan cepet juga ya Pak ya, karena Iya. itu kan pas waktu benangnya itu diikatkan ya apa Iya. namanya Pak, itu harus cepet gitu loh. Iya. Jadi skoci pindah ke kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu harus sesuai dengan ritmenya pas gitu, waktunya pas. ya Gitu. antara injakan dengan hentakan itu harus Nah. sesuai dengan saling ngepaskan timing waktunya. Nah. Gitu. Nah itu pemirsa, jadi kalau pengen belajar menenun, pengen tahu prosesnya, karena itu prosesnya panjang, bisa datang ke desa Troso ya Pak ya, bisa ketemu Pak, kalau lupa sama Pak Irbak. Nah bisa ketemu Pak Irbak, terus mencoba memulai atau membuat tenun mulai dari Awal sampai pemintalan akhir. sampai dengan menenun gitu. Oke pemirsa, mungkin cukup sekian perjumpaan kita. Terima kasih Pak Irbak ya, Sama-sama, ya Ibu. sudah memberi banyak edukasi tentang pembuatan tenun troso yang ternyata memang rumit. Oke sekian, mungkin kita akan ketemu di episode selanjutnya. Saya Mala Kamila pamit undur diri dan sampai jumpa.